Oke, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas ekonomi mikro ya, jadi di chapter 2. Oke, di sini kita akan membahas chapter 2 yaitu dengan titel Thinking Like Economist ya. Jadi bagaimana kita berpikir seperti seorang ekonom ya. Jadi kita sebagai mahasiswa ekonomi, kita harus bisa berpikir seperti seorang ekonom. Jadi karena setiap bidang ilmu pengetahuan itu memiliki bahasa dan cara berpikir sendiri. Seperti matematika berbicara tentang aksioma, integral, dan ruang vektor, sedangkan psikologi berbicara tentang ego, identitas diri, disonasi kognitif, pengacara berbicara tentang tempat kejadian perkara dan pendapatan. Nah, di ilmu ekonomi juga tidak berbeda ya. Jadi nanti di ekonomi itu kita berbicara tentang penawaran, permintaan, elastisitas, keunggulan komparatif, surplus konsumen, dan kerugian seorang pedagang misalkan. Nah, ini contoh-contoh pembahasan di ilmu ekonomi. Jadi sebelum kita masuk pada hal substantif dan terperinci, ada baiknya kita terlebih dahulu memahami secara ringkas ya, bagaimana seorang ekonom itu memandang dunia. Ya, bab ini membahas tentang metodologi yang digunakan, apa yang membedakan seorang ekonom ketika dia menghadapi pertanyaan apa maksud dari berpikir seorang ekonom itu seperti itu. Ya, jadi Anda harus paham kira-kira seperti apa pemikiran seorang ekonom. Nah, di sini kalau kita membahas tentang masalah ekonomi, ya, jadi ekonomi itu juga sebagai seorang ilmuwan, ya. Jadi dia bisa sebagai seorang saintis atau dia sebagai policy advisor, ya. Jadi ekonom itu berusaha mencoba untuk melakukan bidang ilmunya dengan objektif seperti seorang ilmuwan. Ya. Jadi pendekatan mereka itu mempelajari ekonomi itu hampir sama dengan pendekatan seorang fisikawan, misalkan terhadap benda, dan seorang ahli biologi terhadap kehidupan alam ini. Mereka menciptakan teori ya, yang mengumpulkan data, kemudian menganalisis data ini sebagai usaha untuk membuktikan atau menolak sebuah teori. Jadi para pemula itu mungkin sulit untuk memahami pandangan bahwa ilmu ekonomi juga merupakan ilmu pengetahuan. Lalu tambahan pula ekonomi tidak bekerja dengan tabung percobaan seperti biologi itu atau teleskop seperti seorang astronom, itu enggak seperti itu. Namun inti dari ilmu pengetahuan adalah metode ilmiah, jadi pengembangan dan pengujian teori secara terus-menerus tentang bagaimana dunia ini bekerja. Lalu metode penelitian ini juga dapat diterapkan di dalam ilmu ekonomi, seperti juga diterapkan pada pembelajaran relativitas atau evolusi makhluk hidup. Seperti dikatakan oleh Albert Einstein, ya, keseluruhan ilmu pengetahuan tidak lain adalah perbaikan pemikiran setiap hari. Jadi walaupun pernyataan Einstein ini benar adanya, baik dalam ilmu sosial, ilmu ekonomi, maupun dalam ilmu alam seperti fisika, faktanya tidak banyak orang yang melihat bahwa masyarakat dari mata seorang ilmuwan. Jadi oleh karena itu mereka itu membahas beberapa cara di mana ekonomi itu menerapkan cara berpikir logis dan ilmiah dari ilmu pengetahuan untuk mengkaji bagaimana ekonomi itu bekerja. Makanya di sini seorang ekonom itu bekerja sebagai seorang saintis. Jadi dia bisa menjelaskan tentang bagaimana dunia ini bekerja. Nah, lalu juga dia sebagai policy advisor itu ya dia mencoba ya, try to improve it ya. Jadi bagaimana untuk meningkatkan tersebut ya. Jadi, nah di sini in the first economic employer the scientist method ya. Jadi bagaimana metode ilmiah itu, yaitu pengamatan, teori pengamatan lanjutan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat sejarah, misalkan kita lihat Isaac Newton, dia
melihat di suatu tempat dia melihat tiba-tiba ada apel jatuh. Jadi lalu dia mengembangkan sebuah teori gravitasi misalkan. Nah, ini teori ini digunakan sampai sekarang ya. Jadi dia bisa menghitung pengaruh gravitasi terhadap sebuah benda. Lalu juga sama ya. Jadi seorang ekonomi itu juga nanti bisa melihat kira-kira kenapa kok harga itu mengalami kenaikan terus-menerus. Jadi kenapa harga itu terus mengalami naik, kenapa terjadi kenaikan barang yang tinggi sekali di suatu daerah atau di suatu negara misalkan. Maka dia menciptakan yang namanya teori inflasi. Jadi ketika uang itu beredar begitu banyak melebihi jumlah barang yang ada. Sebagai contoh misalkan ketika di dalam satu kelas Anda itu semuanya memiliki uang jutaan misalkan. Nah, tentu ketika dia membeli sebuah barang, jadi sebuah barang misalkan ya kita ambil saja ballpoint misalkan. Nah, yang awalnya ketika di kelas ini atau di kelas Anda itu mungkin masing-masing orang hanya memiliki uang 50.000, satu ballpoint itu harganya mungkin 4.000 itu wajar. Nah, tapi ketika masing-masing orang di dalam satu kelas itu diberi uang 1 juta semua. Nah, dan tidak ada yang tidak memiliki uang semuanya. Nah, maka apa? Maka harga dari sebuah ballpoint itu akan mengalami kenaikan yang sangat fantastis. Karena apa? Karena ya Anda ketika mengeluarkan uang, misalkan Anda memiliki uang 1 juta, Anda mengeluarkan uang 100.000 misalkan, itu kan nggak terlalu banyak dipikirkan. Jadi seperti itulah kenaikan barang itu terjadi. Jadi makanya kenapa harus ada keseimbangan antara sektor real sama sektor moneter itu ya untuk menjaga teori inflasi tersebut. Nah, jadi seorang ekonom itu untuk menemukan pengganti dari percobaan di laboratorium, ekonom itu memberikan perhatian penuh pada percobaan alami, yaitu peristiwa dalam sejarah misalnya. Ya, ketika di tahun 1990-an ya terjadi perang Timur Tengah, itu ternyata akibatnya mengganggu pasokan minyak dan harga minyak di seluruh dunia mengalami kenaikan. Atau misalkan saat ini misalkan ketika pandemi ya, jadi ketika ketika pandemi permintaan terhadap minyak mengalami penurunan. Akibatnya apa? Harga minyak dunia mengalami kejatuhan akibat orang-orang menahan lajunya atau tidak banyak yang keluar rumah sehingga konsumsi terhadap BBM misalkan minyak itu mengalami penurunan. Nah, ini sebagai contoh seperti itu. Nah, ini kan sebagai sebuah contoh ya. Jadi untuk untuk konsumen minyak misalkan dan produksi dan produk-produknya, peristiwa ini menekankan standar hidup ya. Jadi sementara itu untuk mengambil kebijakan di dalam ekonomi, peristiwa ini memberikan pilihan yang sulit dalam membuat kebijakan terbaik untuk mengatasi hal tersebut. Namun bagi ilmuwan ekonomi itu hal ini memberikan kesempatan untuk mempelajari dampak dari sumber daya utama terhadap perekonomian dunia dan kesempatan untuk terus ada setelah setelah perang ya, misalkan kalau kita membahas Timur Tengah tadi, setelah perang yang meningkatkan harga minyak tersebut. Nah, jadi ini merupakan tugas seorang ekonom. Jadi kenapa ini mengalami kenaikan, lalu what's next? Nah, ini Anda bisa berpikir menjadi seorang ekonom itu seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya assumption and models. Jadi kita tadi sudah membahas tentang bagaimana Isaac Newton dengan teori gravitasinya, lalu seorang ekonom dengan teori inflasinya, lalu misalkan
relativitasnya, jadi relativitas itu. Nah, sekarang bagaimana sih mereka berpikir? Nah, disinilah dinamakan yang peran asumsi itu sangat penting. Nah, misalkan misalkan Anda itu bertanya pada seorang fisikawan perihal berapa waktu yang diperlukan untuk sebuah kelereng itu jatuh dari atap sebuah gedung bertingkat, bisa tingkat 10, tingkat 11, atau dan sebagainya. Lalu dia akan menjawab pertanyaan tersebut dengan berasumsi kelereng itu jatuh dalam ruang hampa udara. Tentu saja asumsi ini salah. Ya. Kenapa? Kenyataannya di sekitar gedung tersebut itu dikelilingi oleh udara yang menimbulkan gesekan terhadap kelereng tersebut dan menghambat kecepatan jatuhnya. Namun fisikawan itu akan mengatakan bahwa gesekan terhadap kelereng begitu kecil sehingga dampaknya tidak terasa. Nah, asumsi kelereng jatuh di dalam ruang hampa udara tersebut sangat menyederhanakan masalah, ya, namun tidak secara substansi mempengaruhi jawabannya. Nah, ekonom pun juga seperti itu, ya. Jadi ekonom itu juga membuat sebuah asumsi untuk alasan seperti kelereng jatuh tadi. Misalkan asumsi dapat menyederhanakan masalah-masalah di dunia ini ya, yang rumit, ya, membuat masalah-masalahnya lebih mudah dimengerti. Sebagai contohnya, misalkan untuk mempelajari dampak perdagangan internasional misalkan. Nah, untuk kita dapat mengasumsikan dunia itu hanya terdiri atas dua negara dan setiap negara itu hanya menghasilkan dua barang misalkan. Nah, namun dengan asumsi dua negara dan dua barang tersebut kita dapat memusatkan pemikiran kita. Jadi ketika kita hanya memikirkan dua barang dan dua negara itu kita bisa berfokus pada satu permasalahan. Nah, setelah kita memahami perdagangan internasional di dalam dunia bayangan yang hanya terdiri dari dua negara, dua barang tersebut, kita berada dalam posisi yang lebih baik karena kita bisa lebih memahami perdagangan internasional itu dalam dunia yang lebih rumit. Ya, jadi tempat di mana kita berada itu kan sebenarnya lebih rumit, ya. Jadi ketika perdagangan itu sudah melibatkan banyak negara, banyak produk. Nah, ini peran asumsi itu menyederhanakan sebuah permasalahan yang begitu rumit tadi. Nah, di sini juga ada sebuah seni dalam berpikir ilmiah, atau apakah dalam bidang ilmu ekonomi, biologi, ataupun ekonomi di dalam ilmu fisika. Nah, itu memutuskan asumsi itu yang akan dipakai itu yang lebih penting, ya. Jadi asumsinya yang dipakai itu seperti apa. Contoh misalkan ketika kita menjatuhkan bola pantai, ya, jadi kalau kita berpikir fisikawan misalkan, ketika kita menjatuhkan bola pantai pada kelereng dari atas sebuah gedung misalkan. Nah, fisikawan akan menyadari bahwa asumsi itu tidak ada gesekan kurang akurat dalam kasus ini. Ya, jadi gesekan akan lebih besar terjadi terhadap bola pantai tadi daripada kelereng, ya, karena bola pantai itu berukuran lebih besar tentunya. Nah, asumsi bahwa gravitasi bekerja dalam ruang hampa itu masuk akal ketika mempelajari kelereng yang jatuh, namun tidak masuk akal ketika mempelajari bola pantai. Ini sebagai contohnya seperti itu, karena kelereng itu kan kecil dan berat misalkan. Nah, itu dijatuhkan ketika dia berasumsi bahwa tidak ada ruang, tidak ada udara, maka itu mungkin lebih masuk akal dibandingkan ketika dia menjatuhkan sebuah bola pantai atau bola bola sepak itu dijatuhkan, maka akan terjadi gesekan. Nah, sama halnya ketika kita belajar ekonom, ya. Jadi ya kita itu juga harus bisa mengasumsikan, ya. Jadi ekonom itu juga mengasumsikan hal yang berbeda untuk menjawab pertanyaan yang berbeda pula. Jadi misalkan kita ingin pelajari apa yang terjadi terhadap perekonomian ketika pemerintah mengubah jumlah uang yang beredar. Jadi seperti kemarin
ada kasus misalkan kenapa kita harus hutang, kenapa kita tidak mencetak uang saja. Jadi untuk membiayai atau ketika masa pandemi kita mencetak uang yang banyak saja daripada kita hutang ke luar negeri. Nah ini kan kemarin sempat terjadi hal seperti itu. Nah hal ini penting dalam analisis ini adalah bagaimana harga itu akan bereaksi. Jadi ketika uang itu, ketika pemerintah itu mencetak banyak uang, bagaimana dengan harga? Nah, banyak harga di dalam perekonomian itu tidak terlalu sering berubah ya. Jadi harga majalah di kios di kios kecil misalkan itu hanya berubah setiap beberapa tahun sekali. Jadi kalau Anda pergi ke kios majalah, Anda kan bisa melihat bahwa misalkan majalah A misalkan dalam beberapa bulan, beberapa semester itu ternyata tidak ada perubahan, tapi mungkin hanya berubah di tahun depan atau beberapa tahun ini ada perubahan. Nah, dengan mengetahui hal ini, kita diarahkan untuk membuat asumsi yang berbeda ketika mempelajari dampak sebuah kebijakan untuk berbagai jangka waktu. Ya, jadi untuk mempelajari dampak jangka pendek sebuah kebijakan, kita boleh mengasumsikan harga tidak berubah. Nah, kalau kita hanya mengasumsikan jangka pendek saja, kita boleh mengambil asumsi yang ekstrim, misalnya. Jadi yang tidak nyata, yaitu semua harga itu tetap misalnya. Nah, namun untuk mempelajari dampak jangka panjangnya, ya, jadi kalau kita ingin melihat dampak jangka panjang sebuah kebijakan itu kita dapat mengasumsikan sebuah harga seluruhnya fleksibel, jadi bisa berubah-ubah. Ya, jadi seperti halnya seorang fisikawan tadi memakai asumsi yang berbeda ketika mempelajari kelereng dan bola pantai yang jatuh tadi. Ekonom juga akan menggunakan asumsi yang berbeda ketika mempelajari dampak jangka pendek maupun dampak jangka panjang. Nah, kalau kita ingin mempelajari seperti itu, maka kita harus adanya namanya model. Jadi di sini model itu, nah kalau kita membahas tentang model, tentu kalau kita bandingkan dengan pelajaran lain misalkan, maka di sini kita akan mengetahui misalkan, oh kalau biologi menggunakan model anatomi tubuh misalkan. Lalu seorang geografi menggunakan sebuah model peta misalkan. Nah, ekonom itu juga membuat sebuah model, ya, jadi sebuah model sebagai alat peraga untuk mempelajari dunia ini. Nah, namun berbeda dengan biologi, dengan fisika, dengan matematika. Nah, jadi di ekonomi itu modelnya tidak terbuat dari plastik, ya, tapi berbentuk diagram dan persamaan. Ya, jadi ya sebenarnya sama sih seperti alat peraga di biologi itu, model ekonomi juga menghilangkan beberapa hal detail. Nah, jadi misalkan kalau di biologi itu kan tidak diperlihatkan otot, di otot kalau kita. Nah ini di ekonomi itu juga menghilangkan beberapa detail untuk menggambarkan sebuah gambaran besar tentang sebuah ekonomi itu berjalan. Nah ini seperti contoh ini ya, jadi sebuah beberapa model yang bisa kita lihat, misalkan ada peta roadmap. Kalau kita ingin mempelajari tentang geografi, jadi topografi itu kita bisa melihat model itu dari map. Lalu ketika kita di kelas biologi, misalkan kita bicara masalah anatomi, kita bisa melihat di sini ya, jadi model manusia. Ya, jadi di sini juga tidak terlalu detail, tentang anatomi, tapi secara garis besar maka anatomi ini bisa menggambarkan keseluruhan dari tubuh manusia. Nah ini misalkan ada model pesawat terbang, misalkan, untuk menggambarkan pesawat terbang seperti apa, untuk gigi dan sebagainya. Nah, kalau di ekonomi, ya di ekonomi itu ada beberapa model ya. Jadi di sini
Yang pertama modelnya adalah diagram arus melingkar, jadi circular flow, ya, jadi circular flow diagram. Ya, jadi di sini yang menggambarkan sebuah sebuah model visual yang perekonomian yang menunjukkan bagaimana uang itu mengalir ke pasar melalui rumah tangga dan perusahaan. Nah, di sini nanti kita mencontohkan, mengasumsikan tentang rumah dan perusahaan, jadi sebagai aktornya. Lalu ada pasar, ya, jadi di sini ada pasar good and service dan juga pasar faktor and produksi. Jadi ada dua pasar, ada pasar barang dan jasa dan juga ada pasar faktor produksi. Nah, ini sebagai contohnya seperti itu. Nah, kalau kita membahas tentang faktor produksi, ya jadi di sini nanti terdapat beberapa hal, misalkan ada tenaga kerja, ada tanah, ada capital untuk membangun bangunan dan juga mesin yang digunakan untuk produksi. Ini merupakan faktor-faktor produksi. Nah, di dalam diagram itu nanti faktor produksi itu ada perusahaan maupun rumah tangga, household, di mana household atau rumah tangga itu merupakan pemilik faktor produksi yang dia menjual faktor produksi itu untuk memperoleh income. Tapi dia juga membeli dan mengkonsumsi barang dan jasa. Nah, sedangkan perusahaan itu dia membeli atau meng-hire faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, kemudian menjualnya. Jadi yang paling gampang itu seperti ini, rumah tangga itu kan pemilik faktor produksi, salah satunya apa? Misalkan tenaga kerja. Nah, kamu bekerja itu kan ingin memperoleh apa? Memperoleh uang kan? Nah, ketika sudah memperoleh uang, apa yang Anda lakukan? Anda akan membeli barang dan jasa. Jadi bisa saja Anda untuk membeli makanan, bisa membeli sepeda motor, nah, atau Anda membeli jasa, misalkan jasanya apa? Misalkan potong rambut, lalu jasa yang lainnya. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, perusahaan itu sama halnya household tadi, rumah tangga tadi, perusahaan itu juga merekrut tenaga kerja. Misalkan kamu direkrut sebuah perusahaan untuk membuat apa? Membuat produksi barang ataupun jasa. Nah, lalu menjualnya kepada masyarakat. Nah, ini contohnya circular flow diagram itu seperti itu. Nah, lebih gampangnya seperti ini. Nah, di sini ada interaksi antara perusahaan maupun rumah tangga. Ya, jadi gambar ini ya, menunjukkan sebuah model ekonomi yang disebut tadi circular flow diagram tadi, atau diagram arus melingkar. Ya, jadi dalam model ini perekonomian berusaha disederhanakan dengan memasukkan hanya dua pelaku ekonomi saja, yaitu rumah tangga dan perusahaan tadi. Jadi perusahaan menghasilkan barang dan jasa yang menggunakan bahan baku seperti tenaga kerja, tanah, modal. Jadi lalu ada faktor produksi, rumah tangga itu yang memiliki faktor produksi yang mengkonsumsi barang dan jasa tadi. Nah, jadi di sini ketika rumah tangga ini dan perusahaan yang berinteraksi, mereka itu ada di dua pasar tadi. Nah, jadi ada pasar barang dan pasar jasa, lalu ada pasar faktor produksi. Jadi rumah tangga ini, ya jadi rumah tangga ini sebagai pembeli, sedangkan perusahaan adalah penjual. Jadi seperti Anda dengan sebuah perusahaan itu ya. Nah, jadi rumah tangga itu membeli output hasil produksi. Ya, jadi di sini membeli hasil produksi ini. Nah, lalu perusahaan yang dibeli oleh
apa ini, household ini adalah barang dan jasa tadi. Dia membelinya di pasar barang dan jasa. Nah, kemudian apa ini, rumah tangga ini dia menjual apa itu, tenaga kerja, bisa tanah, ada capital di di pasar faktor produksi tadi. Kemudian oleh perusahaan, tenaga kerja, capital, land tadi digunakan sebagai faktor produksi yang dia menghasilkan barang dan jasa yang dijual kembali kepada apa ini, rumah tangga. Nah, lalu di sini rumah tangga di sini dia itu apa ini, mengeluarkan pengeluaran kan, kalau dia itu membeli barang dan jasa kan dia mengeluarkan uang. Nah, pengeluaran uang dari rumah tangga ini akan apa itu, menjadi revenue, yaitu penerimaan dari perusahaan, keuntungan lah. Nah, dengan adanya keuntungan itu, perusahaan itu kan bisa membuat sebuah faktor produksi. Ya, jadi, nah, yang digunakan untuk apa? Untuk menggaji karyawan tadi, bisa lalu mungkin biaya sewa tanah dan keuntungan. Nah, dan kemudian apa? Kemudian apa ini, gaji ini kan juga akan menjadi income dari rumah tangga ini tadi. Nah, ini modelnya seperti itu. Jadi untuk menggambarkan perekonomian secara apa itu, keseluruhan, kita bisa melihat model tersebut. Nah, model yang kedua yaitu batas kemungkinan produksi. Jadi di sini kebanyakan model ekonomi itu tidak seperti diagram arus melingkar tadi ya. Jadi tidak hanya seperti ini tadi, tidak semuanya seperti ini. Jadi ada beberapa model, ada 2 model tadi. Jadi seperti kelereng sama bola pantai tadi. Jadi tidak semuanya seperti, tapi secara garis besar itu seperti ini. Ada model kedua, ini model pertama tadi, nah ini model kedua. Nah, bentuk dengan apa itu, model kedua ini dibentuk dengan menggunakan peralatan matematika. Jadi contohnya apa ini, sederhana itu kemungkinan batas produksi. Ya, jadi contohnya misalkan seperti ini. Ketika kamu apa ini, memproduksi sesuatu, misalkan Anda membangun sebuah rumah, yang paling gampang ketika Anda membangun sebuah rumah, Anda itu kan memiliki keterbatasan misalkan di biaya misalkan. Nah, keterbatasan di biaya. Nah, itulah second model itu seperti itu. Ya, jadi apakah Anda itu nanti apa itu inginnya misalkan apa itu tukangnya 10 biar cepat jadi. Nah, ternyata kemampuan Anda itu apa itu dari biaya tadi itu hanya mampu 2, misalkan hanya 2. Nah, ini model kedua itu seperti itu. Nah, tapi bagaimana ya? Jadi walaupun ekonomi dunia itu nyatanya menghasilkan ribuan barang dan jasa, mari kita bayangkan sebuah perekonomian hanya menghasilkan 2 barang dan jasa. Misalkan hanya mobil dan komputer. Jadi biar nanti lebih bisa menjelaskan tentang apa ini, model kedua ini. Nah, industri mobil dan industri komputer itu bersama-sama menggunakan semua faktor produksinya. Yang dalam perekonomian namanya batas-batas kemungkinan produksi. Ya, jadi sebuah grafik yang menunjukkan nanti ada sebuah grafik yang menunjukkan berbagai kombinasi output. Dalam hal ini misalkan mobil dan komputer yang mungkin dihasilkan dengan faktor produksi dan juga teknologi produksi yang tersedia yang dapat dipakai untuk perusahaan untuk membangun sebuah produksi tadi. Nah, di sini dicontohkan misalkan
ada batas-batasnya. Jadi ada batas kemungkinan produksi itu di dalam perekonomian ini. Jika sumber daya itu dipakai untuk mobil, maka dapat dihasilkan 1000 mobil contohnya. Tapi dia tidak ada komputer, tidak bisa memproduksi komputer. Nah, sebaliknya jika sumber daya itu dipakai untuk industri komputer, perekonomian akan menghasilkan 3000 komputer, namun tidak ada mobil. Ya, jadi dua titik paling ujung, misalkan dari kurva, nanti kalau kita lihat kurva, itu mewakili dua kombinasi yang ekstrim. Jadi jika sumber daya yang digunakan itu kedua industri itu maka menghasilkan 700 mobil, 2000 komputer. Nah, sedangkan mungkin nanti ada gambar di titik luar, ya, jadi di titik luar itu, nah nanti di titik luar ini gambarnya ini. Nah, ini mungkin nanti batas-batas produksinya. Nah, ini ketika nanti ada titik luar di sini, harapannya kan semuanya bekerja, nah, tapi ternyata nggak bisa. Nah, tidak mungkin karena kelangkaan sumber daya tadi. Jadi perekonomian tidak memiliki cukup faktor produksi untuk mendukung tingkat produksi yang diinginkan. Nah, dengan kata lain, misalkan perekonomian itu hanya dapat memproduksi pada setiap titik pada atau di dalam kurva kemungkinan produksi yang tidak diproduksi di luar kurva kemungkinan produksi. Jadi misalkan seperti ini ya. Jadi kurva ini kalau di sini dicontohkan antara bir dan juga mountain bike atau sepeda gunung. Jadi saya tadi mencontohkan misalkan komputer dan juga komputer dan juga mobil. Nah, nanti seperti itu. Nah, nanti ini bisa dibaca ya. Nah, jadi kemungkinan faktor produksi tadi. Kenapa kok bergeser? Nah, perhitungannya nanti kayak ini. Oke ya. Berikutnya yang saya contohkan tadi. Nah, kalau kita membahas tentang ekonomi mikro ini, kan tentu nanti ada ekonomi makro. Jadi kenapa kita itu harus mempelajari ekonomi makro, kan ada juga ekonomi kenapa kita mempelajari ekonomi mikro, karena kan ada juga ekonomi makro. Jadi di sini perbedaannya apa sih? Jadi kalau ekonomi mikro itu belajar atau mempelajari tentang bagaimana rumah tangga dan juga perusahaan itu mengambil sebuah keputusan dan berinteraksi di pasar. Nah, sedangkan ekonomi makro itu lebih kepada mempelajari tentang fenomena, tentang inflasi, unemployment, economic growth. Nah, ini seperti itu. Jadi fenomena inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi. Nah, tapi di sini ada beberapa dua hal ini sebenarnya sesuatu yang berbeda, tapi sebenarnya sama. Ya, jadi ya paling gampangnya seperti ini ya. Kalau kita membahas ekonomi mikro itu, kalau kita membahas tubuh ya kita membahas masalah sel, masalah interaksi antar sel itu. Nah, sedangkan makro itu secara keseluruhan tubuh secara keseluruhan. Bagaimana tangan bergerak, pengaruhnya tangan bergerak, tubuh bergerak, dan sebagainya. Nah, ini yang paling gampangnya seperti itu. Nah, nantinya ketika Anda sudah mempelajari atau memahami tentang ekonomi mikro dan makro itu, diharapkan Anda itu menjadi seorang ekonom sebagai penasihat kebijakan. Jadi seringkali ekonom itu diminta untuk memberikan penjelasan terhadap sebuah peristiwa. Ya, jadi seperti mengapa kaum muda itu lebih banyak menganggur daripada yang tua. Misalkan. Terkadang mulai ekonomi diminta untuk
memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki hasil-hasil ekonomi. Misalkan apa yang dilakukan ketika pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi yang muda misalkan. Nah, nanti Anda akan dihadapkan tentang analisis positif maupun analisis normatif. Nah, jadi positif statement dan normatif statement. Nah, untuk membantu memperjelas kedua peran yang dilakukan oleh ekonom seperti yang telah disebutkan tadi, kita awali dengan coba mengkaji bahasa yang digunakan. Jadi karena ilmuwan itu merupakan penasihat, memang mempunyai tujuan yang berbeda, nah, mereka menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda pula. Jadi ada misalkan positif, normatif. Jadi nah, kalau pernyataan positivisme positif itu pernyataan yang menggambarkan dunia apa adanya. Nah, sedangkan pernyataan normatif itu pernyataan yang coba menawarkan pandangan bagaimana dunia itu seharusnya. Nah, ini contohnya seperti itu. Lalu kenapa ekonomi itu tidak pernah sepaham? Jadi kenapa ekonomi itu tidak pernah sepaham itu? Ini jawaban-jawabannya tadi. Nah, kenapa ekonomi tidak sepaham? Kenapa harus ada positif, normatif? Nah, ini ada dua alasan ya. Jadi ekonom itu mungkin tidak sependapat atau setuju dengan keabsahan teori-teori positivisme mengenai bagaimana dunia itu bekerja. Nah, lalu yang kedua itu ekonom itu mungkin memiliki nilai-nilai yang berbeda sehingga memiliki pandangan normatif yang berbeda terhadap kebijakan yang seharusnya dilakukan. Jadi biasanya nanti akan ada beberapa perbedaan nilai. Ya. Jadi nah itu nanti yang bisa kita bahas kenapa Anda harus berpikir seperti seorang ekonom. Jadi untuk lebih dalam dan jelasnya, silakan Anda mempelajari buku yang sudah saya berikan kepada Anda. Nah, jadi nanti di situ ada banyak contoh, silakan dipelajari. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.